Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan antara Lita Gading dan Ahmad Dhani sepertinya semakin meluas nih. Tak hanya mengadukan Lita Gading ke KPAI, tapi Ahmad Dhani juga melaporkan Lita Gading ke pihak kepolisian terkait dugaan perundungan anak perempuan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Tak tinggal diam, Lita Gading yang tak merasa melakukan apa yang dituduhkan Ahmad Dhani tersebut, diduga menyindir Ahmad Dhani melalui akun sosial medianya nih Besti. Dalam unggahannya tersebut ia menuliskan, jika kita tidak boleh lemah dalam menghadapi orang yang mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Meski tak secara gamblang menyebut jika postingan tersebut untuk Ahmad Dhani, namun banyak yang berspekulasi jika memang postingan tersebut untuk Pak Dhani nih Besti. Selain itu, postingan tersebut pun mendapatkan banyak dukungan dari netizen. Besti, desainer kebanggaan kita semua, Ivan Gunawan kembali mencuri perhatian publik melalui unggahan terbarunya di media sosial. Desainer yang juga dikenal sebagai selebriti yang memiliki jiwa sosial tinggi ini baru saja mengunggah sebuah postingan yang memperlihatkan tangkapan layar dari grup WhatsApp Ikatan Perancang Mode Indonesia. Menariknya nih Besti, dalam grup tersebut, Ivan Gunawan satu-satunya anggota di dalam grup tersebut yang hanya menamatkan pendidikan hingga SMA. Sementara nama-nama lain di grup tersebut diketahui merupakan lulusan dari sekolah desain ternama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun hal tersebut tak membuat Ivan Gunawan minder nih Besti. Ia justru ingin menunjukkan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya kunci untuk bisa sukses di dunia fashion. Besti, perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution belum juga usai nih. Setelah beberapa waktu lalu, Hotman Paris melontarkan sindiran pedas kepada Rasman dengan mengatakan jika Rasman lebih baik berhenti menjadi pengacara dan lebih baik beternak bebek, Rasman tak tinggal diam. Mengetahui hal tersebut, Rasman pun menanggapi dan balik mengatakan jika Hotman Paris lah yang lebih cocok untuk memelihara bebek. Rasman juga mengatakan jika ia tak pernah takut dengan Hotman Paris nih Besti. Hei Hotman, jangan kau kira saya takut sama kau. Mau apapun berhadapan dengan kau, hadapi kau. Tapi kau jangan jadi pengecut. Kau jangan jadi pengecut. Jadi bagi saya Hotman ini nothing. Nothing, kau nggak sanggup berhadapan sama saya. Yuk, kau mau apa? Ayo, mau debat? Ayo. Mau berkelahi? Ayo. Enggak, saya ngomong ini. Saya ingin ngomong, supaya kau tahu gitu. Kau hanya merasa dirimu hebat, kau tidak hebat. Ya ampun, ada-ada aja ya Besti tingkah dua pengacara yang sering warawiri di layar kaca ini. Selanjutnya ada Edward Akbar yang akhirnya muncul ke publik setelah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, kasus penggelapan mobil yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2024 lalu sepertinya akan menemukan titik terang nih. Terakhir kasus ini masih stuck di proses penyidik melayangkan panggilan kepada pihak terlapor yaitu Edward Akbar. Sayangnya polisi mengalami kesulitan mendalami kasus ini karena Edward beberapa kali mangkir dari panggilan. Belum lagi alamat hingga keberadaan Edward sulit ditemukan polisi nih Besti.
Namun yang tak disangka-sangka, akhirnya Edward muncul dan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan guna memenuhi panggilan penyidik terkait kasus penggelapan mobil yang dilaporkan mantan istrinya, Kimberly Rider. Sementara hari ini dari Edward ya memenuhi panggilan pemeriksaan untuk berita acara klarifikasi tambahan. Setelah mangkir beberapa kali, akhirnya Edward berani memunculkan batang hidungnya di kantor polisi nih Besti. Atau jangan-jangan selama ini nggak mau muncul, ingin mengumpulkan bukti-bukti dulu ya Besti? Buktinya, ia datang ke Polres Metro Jakarta Selatan tidak dengan tangan kosong. Bersama kuasa hukumnya, Edward memberikan sejumlah klarifikasi, terutama soal dirinya yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan mobil oleh mantan istrinya Kimberly Rider. Dalam kesempatan tersebut, Edward membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa mobil tersebut sampai saat ini masih ada di tangannya. Edward juga mengaku tak ingin menguasai mobil tersebut karena itu masih merupakan bagian dari harta bersama. Mobil itu tidak pernah dijual. Tolong yang fair ya teman-teman. Saya ini pengen damai. Sudah lama. Mobil itu tidak pernah dijual. Sebagaimana itu masih merupakan harta bersama dan saya tidak ingin menguasai kok. Merasa tak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan, Edward pun mengatakan jika selama ini dirinya ingin berdamai dengan Kimberly. Namun hal itu tak berjalan sesuai rencananya, lantaran Kimberly sudah terlanjur membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Jadi intinya pengen damai, cuman sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak ingin menguasai kok. Saya bertahan dari laporan dugaan penggelapan yang dilaporkan dari tahun lalu dan masih berstatus suami istri. Selain itu, Edward juga buka suara nih soal tudingan dirinya yang mangkir beberapa kali dari panggilan penyidik. Namun pada kenyataannya, Edward sempat hadir pada bulan Juni lalu nih Besti. Tapi entah kenapa tidak terjadi pemeriksaan, tidak ada alasan yang jelas dari Edward nih Besti. Dan tanggal 26 Juni saya hadir di sini. Bukan omong kosong belaka, hal itu dibuktikan oleh Edward lewat sebuah video yang sempat ia abadikan saat hadir di Polres Jakarta Selatan. Tak hanya membawa diri, tapi Edward juga membawa mobil yang dituding digelapkan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa mobil tersebut memang masih ada dan ia jaga dengan baik. Selain membuktikan kepada publik, Edward juga membawa mobil tersebut untuk kepentingan penyidikan nih Besti. Ini 26 Juni ya, silakan di close up. Udah? Dapat? Jadi hari tanggal 26 Juni 2025 saya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan membawa kendaraan dengan plat Tapi nih Besti, proses sidang kali ini sukses membuat publik heboh. Bagaimana tidak, ini menjadi momen pertama kali Kimberly bertemu dengan Edward setelah mereka resmi bercerai. Dan yang buat publik geleng-geleng kepala, Kimberly dan Edward saling berjabat tangan nih Besti. Senyumnya Mas Edward seakan tak bisa bohong ya kalau dia seneng banget ketemu sama Kimberly. Tak butuh waktu lama, gayung bersambut. Keinginan Edward agar ingin berdamai dengan Kimberly dijawab langsung nih Besti. Di mana hasil pertemuan keduanya saat pemeriksaan berbuah manis, yakni Kimberly resmi mencabut laporan dugaan penggelapan mobil yang dituduhkan kepada Edward beberapa waktu lalu. Kami juga telah membicarakan perdamaian antara kedua belah pihak dan alhamdulillah terjadi kesepakatan mengenai mobil dan juga hal-hal lainnya. Tidak ada penggelapan. Ya, dan juga di sini tidak ada penggelapan ya. Tidak, mobilnya masih ada. Nanti kita akan tunjukkan. Sekarang lagi sedang diambil dan sudah dicabut laporan kepolisian oleh klien saya, Kimberly Rider, seperti itu. Permohonan telah pencabutan. Geser kanan dikit boleh? Kanan dikit Kim, Edward. Oke. Dan berdasarkan hasil kesepakatan saat pemeriksaan,
Kimberly dan Edward memutuskan untuk menjual mobil tersebut dan untuk hasilnya nanti akan dibagi rata kedua belah pihak, yakni Kimberly dan juga Edward sendiri. Untuk kesepakatannya nanti mobil akan dijual ya. Tak hanya mobil, tapi Kimberly dan Edward juga telah sepakat bagi dua hasil jual rumah mereka yang di Bali nih Besti. Terus selain dari itu ada juga soal rumah juga akan diserahkan dibagi juga. Saya mau salaman dulu sama dia. Kok ada tangan lu sih? Ya bro. Ya semuanya semua. Kanan bang. Kanan bang. Sini bang, 1, 2, 3. Kanan kaki. Sip. Kanan nih kanan nih. Bang, kanan bang. Banget banget kanan kiri bang. Kanannya ya. Kiri lagi kak sebentar kak. 1, 2. Jadi clear ya Belsi, akhirnya perkara penggelapan mobil udah clear dan tidak ada masalah lagi. Kalau gini dari awal, nggak perlu harus mondar-mandir kantor polisi ya Belsi. Tapi berkat permasalahan ini, Edward Akbar justru berterima kasih kepada Kimberly loh, terlebih setahun terakhir. Ia mengaku sepi job syuting, namun setelah ia tak tersangkut masalah hukum, Edward Akbar kini tampil percaya diri untuk kembali ke layar kaca lagi nih Belsi. Saya malah yang akan dibantu sama Kimberly untuk mengklarifikasi berita-berita yang negatif. Supaya nanti kalau pada saat ketemu sama anak-anak, udah kondisinya udah enak. Tapi satu-satu dulu ya. Jadi minta tolong makasih ya Kimberly. Makasih ya Kim. Tolong dibantu teman-teman media ya. Karena saya butuh para produser, saudara, teman-teman aktor. Saya Edward Akbar siap untuk kerja lagi karena memang setahun terakhir dari kita yang seliuran tanpa menyalahkan siapapun itu menghambat pekerjaan saya. Namun ada yang menarik nih, di tengah laporan penggelapan mobil dicabut, Edward mengaku salfok dengan penampilan Kimberly yang berubah drastis. Ada yang berubah dari dia. Kayaknya ada yang masih gagal move on ya Belsi. Tatapan dan senyuman Mas Edward itu loh, tak akan mengajak berwujud aja ya Belsi. Tapi terlepas dari itu semua, semoga dengan clearnya permasalahan ini, hubungan mereka kedepannya semakin baik ya. Amin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Club.